Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun 2002 ini kami mendapat hibah pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk perencanaan, pengelolaan dan berantas hulu di wilayah Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Mengapa kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan topik tersebut? Karena dari tahun ke tahun das itu semakin rusak. Jadi bencana hidrometeorologi itu semakin tahun semakin meningkat. Dan masalah das adalah masalah lingkungan, jadi tidak bisa diselesaikan secara sektoral, harus bekerjasama melibatkan stakeholder. Nah, dalam rangka itu kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah Desa Sumber Brantas dan stakeholder setempat untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Sumber Brantas, kemudian pemangku kepentingan setempat juga bersama-sama menentukan masalah pokok dan menemukan akar masalah sehingga bisa dicarikan jalan keluar. Nah, jalan keluar yang kami berikan kepada pemerintah desa setempat dan pemangku kepentingan lokal adalah dengan teknologi manajemen plan, yaitu bersama-sama kelompok masyarakat mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat, bentuk pengabdiannya adalah dalam action learning, jadi masyarakat secara aktif bersama-sama mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Kemudian keluaran dari pengabdian masyarakat adalah dalam bentuk draft dokumen rencana pengelolaan Subdes Brantas Hulu wilayah Desa Sumber Brantas yang manfaatnya bisa dijadikan masukan untuk penyusunan Musrekbang Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama lain dan semoga nanti perkara itu bisa kita terapkan di
kami ke masyarakat kami kalau bisa mengikut apa yang telah kita laksanakan ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mengunjungi desa saya. Semoga ilmu nanti bisa bermanfaat bagi perangkat desa, bagi masyarakat desa sekitar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ngomong, bisa produksi turun dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang lebih tahu daripada saya. Atau ya? Kami di Asia besar itu membuat tulisan menarik nomor ada kegiatan apa saja di desa ini. Dokter yang betul itu tidak harus tahu penyakit. Obat itu harus sesuai dengan sebab. Setelah diketahui sebab sakitnya atau sebab masalahnya, baru kita bisa program. Jadi program itu adalah obat. Untuk 5 tahun dan kampanye 1 tahun. Jadi apa yang kita bisa dilakukan di desa Sumber Berantas ini dalam 5 tahun dan 1 tahun. Itu hasil ini nanti kami bisa ditindaklanjuti oleh kepala desa. Tadi Pak Informasikan sudah menyusun rencana pembangunan. Jadi ini adalah sudah sesuai dengan apa tahapan yang ada di desa ini. Atau Bapak Ibu ya. Jadi kita harus jujur karena itu desa Bapak Ibu. Ada seperti itu kan yang terbatas. Masih ya. Bapak Ibu masih seperti ini, sungainya masih seperti ini. Sungainya ini luar biasa. Ini ciptaan Allah. Hidupnya di sungai-sungai kita. Dia tidak bisa bohong. Apakah kita tadi mengatakan hal yang sesungguhnya atau tidak? Bisa keberadaannya di sungai Berantas. Kalau hewannya ini yang ketemu, ini saya sudah 30 tahun, berarti hutannya bagus. Berarti kegiatan kita itu memang memelihara lingkungan, tidak bisa bohong. Beberapa desa Bapak itu juga terus terus sehat, apakah jalan juga terus lancar, tidak ada bencana seperti berada sama belum tertahu. Itu kita bisa cek dengan keberadaan itu Bapak Ibu. Ini ciptaannya Allah ada di sini kita. Jadi dia tidak bisa bohong. Apakah kegiatan kita itu baik untuk lingkungan atau bohong, itu dicek oleh keberadaan hewan ini. Ini Masya Allah ini tidak pernah besar hewan ini, tidak pernah tahu ya. Itu hidupnya di sini-sini, di Sumber Berantas tidak ada. Nah ini di sini saya jualan kita ini, kita berasa di sininya. Punya kita juga sudah bersama ini. Nah dalam rangka itu yang kami di sini. Yang tadi Bapak Ibu ya, karena ini sudah kita temukan maka kami datang ke sini. Jadi kalau manusia kayak saya yang salah, kan ada sakit ini. Jadi kita enggak. Ada yang bilang ini, saya tidak berharap nanti ada musibah. Jadi sebetulnya musibah apa itu? Saya kemarin itu dasar cerita setahun yang lalu. Awas, ini banjir bandang. Saya dari sini, ini bagaimana seperti ini yang begitu saya dan bahkan berbatas tidak ada seperti itu. Akhirnya kalau sakit itu bisa disembuhkan. Tapi ya Bapak Ibu, artinya apa? Kita berikhtiar untuk menjaga desa kami ini bersama-sama. Tapi Bapak Ibu, ya juga kita sekarang melakukan menjadi dokter lingkungan tadi.
utamakan untuk kita ini ya akan sekitar rupanya bukan bisa minimal kan ada sisi harga, tapi ini kayak kami mencoba untuk membacakan dari hasil kelompok dusun Jurang Bali. Yang pertama kegiatan manusia, yaitu yang pertama penanaman sayuran, karena di sini aktivitas kita sehari-hari yaitu bertani sayuran. Sawit putih, ada kentang, brokoli dan wortel. Adapun permasalahan sawit putih yang paling menonjol yaitu di akar dada. Ini menjadi prioritas itu. Terus untuk kentang yaitu ulat mutela, Dayak, Rosi, terus ulat bumi, ulat tentara yang sekarang ini termasuk baru. Jadi penamaan dari masyarakat, karena kita belum tahu nama aslinya apa. Mungkin ini sistemnya goreng, terus busuk bakteri untuk sayur. Kentang permasalahannya yaitu harga bibit yang sekarang masih tergolong mahal. Terus saprodi yang kita sering telat dan kekurangan, harganya juga mahal. Apalagi sekarang pupuk subsidi dikurangi, dan bahkan ada isu akan dihapus karena saprodi ini jadi sekarang masih menjadi kebutuhan pokok petani, karena peluncurannya pupuk kimia atau akibat daripada pupuk kimia dan pestisida kimia, sehingga sekarang kita menerima akibatnya yang sudah larang. Itu tadi. Terus nama yang banyak terus ada ulat, krip, abis, khusus, terus NSK ini masih walaupun petani sudah bisa menanggulangi atau mengendalikan, tapi kadang-kadang masih ada. Terus yang sering muncul orang-orang atau anjing tanah, buk atau red, yang hama yang ada di dalam tanah. Penyakit yang sering timbul, yang selalu timbul itu Phytophthora, terutama pada musim-musim yang ekstrim. Alternaria ini biasanya muncul di musim kemarau. Lain bakteri ini juga masih sering muncul. Brokoli sama akar dada, alternaria, terus ulatnya itu namanya ulat-ulat daun. Itu biasanya bisa membuat atau belum bisa memasakkan. Jadi mungkin ini perlu bantuan karena dijadikan prioritas. Ketiga, ini juga makaroni ini juga permasalahan di pemasaran dan pengolahan limbahnya. Cara bahan baku sulit, ini makaroni ya yang sulit. Terus aktivitas kemasan ramah lingkungan, terus latihan dibutuhkan adanya latihan. Formas kesadaran ini di pengelolaan agen hayati dan BJPR yang kita produksi. Permasalahannya di ini masih
mengakibatkan karena sulitnya tenaga kerja akhirnya mengakibatkan era siling yang berkurang. Karena apa? Karena kita menuju kepada teknologi atau traktor dan lain sebagainya. Air minum, permasalahannya perbaikan tandon yang bocor atau kurang bisa. Pipa jaringan HDPE belum ada. Ternak, sapi, kelinci, kambing, ini permasalahannya limbahnya langsung dibuang ke sungai. Belum ada pengelolaan secara teknis, pembibitan tentang permasalahannya atlet yang kadang-kadang kita sering kurang telat, begitu dibutuhkan kadang-kadang di semua pembuatan kan belum ada. Terus kualitas pasti solusi penyebabnya ini tadi akan ada ini kita perkirakan itu dari pembawaan benih impor, karena dulu itu kita nggak ada dari tanaman khusus dan sebagainya itu dulu nggak ada harga. Itu malah tanaman sawi itu muncul harga. Jadi kita perkirakan itu pembawaan dari benih impor mengakibatkan gagal panen, tanah terkontaminasi dengan harga. Solusi pemilihan benih tahan akan ada dan pengelolaan lahan atau pengembalian lahan dari kontaminasi semua Amerika. Kelangkaan pupuk, sebetulnya kelangkaan pupuk ini mengakibatkan rutinitas tanam-tanam akhirnya terganggu. Yang kita harapkan juga karena solusi yang kita ajukan itu perlu kebijakan dari pemerintah desa, kebijakan supaya limbah itu tidak langsung dibuang ke sungai. Terus bantuan teknik skala pengelolaan limbah secara teknis, limbah kena secara teknis. Air, perbaikan aliran air, pipa jaringan HDPE, olahan, respon dari desa, ini dukungan dari desa baik secara teknis, pelatihan dan pemasarannya. Misalnya ini kalau ada kegiatan di desa, baik itu secara mungkin rapat dan sebagainya, bisa beli di lingkungan ini supaya